Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pertemuan ketiga. Hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dan sifat-sifat himpunan. Sebelum belajar, seperti biasa, siapkan bukunya dan berdoa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengetahui sifat himpunan secara umum. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis himpunan. Yang ketiga, mengetahui sifat-sifat himpunan. Nah, yang pertama, sifat-sifat himpunan secara umum. Sifat-sifat himpunan secara umum. Yang pertama, perubahan urutan penulisan elemen atau anggota tidak membuat himpunan itu berubah. Ya. Contoh, misalnya ada himpunan A dengan anggotanya 4, 6, 7, 8, 9. Sama saja dengan anggotanya A sama dengan 8, 9, 4, 6, 7. Yang penting, anggota dari himpunan tersebut sama. Ya, anggotanya sama, jumlahnya sama. Nah, jadi perubahan urutan penulisan anggota tidak membuat himpunan itu berubah. Ya, bisa dilihat di sini. Kemudian yang kedua, jika ada elemen dari himpunan yang diulang beberapa kali dalam himpunan, maka elemen atau anggota yang terulang tersebut dianggap sebagai satu elemen. Jadi contohnya nih, ada himpunan C 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4. Nah, bisa ditulis C sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Jadi tidak perlu diulang ya. Kemudian yang D, himpunan D, anggotanya terdiri dari G, O, O, G, L, E. Nah, jadi elemennya dianggap jadi satu elemen yang berulang, dianggap menjadi satu elemen. Seperti di himpunan D ini. Sama dengan G, G-nya ada 2 jadi 1, O-nya ada 2 jadi 1, L dan E. Ya, bisa difahami ya. Nah, yang kedua, jenis-jenis himpunan. Jenis-jenis himpunan. Terdapat 2 jenis himpunan. Yang pertama, himpunan hingga. Himpunan hingga adalah himpunan yang jumlah anggotanya terbatas atau hingga. Nama lainnya finite set. Contohnya, ada himpunan A dengan anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, hanya sampai 4, berarti itu himpunan hingga. Kemudian himpunan B, himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Kita tahu bahwa bilangan asli ya diawali dari angka 1. Ya. Kemudian di sini katanya kurang dari 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 ya. Nah, ini himpunan hingga. Berarti ada akhirnya. Kemudian yang kedua, himpunan tak hingga adalah himpunan yang jumlah anggotanya tidak terbatas atau tak hingga. Nama lainnya infinite set. Contoh, himpunan C 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, dan seterusnya ini tidak tahu sampai angka berapa, pasti banyak. Nah, ini dinamakan himpunan tak hingga. Kemudian yang bawahnya ada himpunan D adalah himpunan bilangan. Bilangan apa? Apakah bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima? Nah, himpunan bilangan berarti kan semua bilangan ya, banyak, tidak terhingga. Nah, ini dinamakan himpunan tak hingga. Paham ya? Lanjut. Ketiga, ada sifat-sifat himpunan. Sifat-sifat himpunan ini ada 5. Yang pertama, kardinalitas himpunan. Yang kedua, himpunan bagian. Yang ketiga, himpunan kuasa.
keempat, kesamaan dua himpunan, dan yang terakhir, himpunan ekivalen. Nah, yang pertama, kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Ingat ya, yang menyatakan banyaknya anggota. Nah, kardinalitas dinotasikan dengan N dalam kurung A. Ya, bisa dilihat di sini. Nah. Kardinalitas himpunan juga merupakan finite set. Finite set artinya hanya untuk himpunan yang hingga, yang ada akhirnya berarti. Misal, banyaknya anggota himpunan bakso, ikan bakar, mie ayam, dan martabak adalah 4. 1, 2, 3, dan 4. Ya, banyaknya anggota ada 4. Kemudian himpunan A, B, C, D juga memiliki anggota sejumlah 4. 1, 2, 3, 4. Artinya, kedua himpunan tersebut memiliki kardinalitas yang sama, yaitu 4. Ya. Nah, contoh soal. Yang pertama, himpunan K terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10. Kemudian yang L, 28, 32, 128. Himpunan O adalah huruf vokal dalam abjad, dan himpunan P, X, di mana X kurang dari 15, dan X-nya merupakan anggota bilangan prima. Nah, kita tentukan kardinalitas himpunannya atau banyaknya anggota dari suatu himpunan tersebut. Yang pertama, K-nya ada berapa tuh? Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti NK-nya atau kardinalitas dari himpunan K sebanyak 11. Nah, kemudian NL-nya, nih yang himpunan L, 1, 2, 3, 4. Himpunan O adalah huruf vokal, berarti anggotanya A, I, U, E, O. Berarti N atau banyaknya anggota dari himpunan O ada 5. Ya. Kemudian bilangan prima kurang dari 15, berarti 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Ada berapa anggotanya? Ada 6, sehingga banyaknya himpunan P terdiri dari 6. Ya, bisa dihitung di situ. Kemudian kita memasuki himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang menjadi bagian dari himpunan lainnya. Berikut notasi atau lambangnya. Nah, himpunan bagian ini seperti huruf C, tapi memanjang, ya, bentuknya lebih panjang. Kemudian bukan himpunan bagian, huruf seperti huruf C juga, tetapi memanjang. Akan tetapi ada perbedaan. Di sini ada dicoretnya, berarti itu namanya bukan himpunan bagian. Ya, lanjut. Nah, contoh. Terdapat himpunan C 4 dengan anggotanya 4, 5, dan 6. Himpunan D anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa dilihat, terlihat bahwa tidak semua anggota C menjadi anggota himpunan D, karena 6 bukan anggota himpunan D. Ya. Oleh karena itu, C dikatakan bukan merupakan himpunan bagian dari D, sehingga dapat dituliskan 6 bukan himpunan bagian dari D. 6 saya dicoret seperti ini, D. Ya. Tuh. Kan 4, 5 ada di sini ya. 6 tidak ada. Berarti 6 bukan himpunan bagian dari D. Gitu ya. Nah, contoh kedua. Himpunan E anggotanya 1, 2, 3. Himpunan F anggotanya 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, bisa dilihat dengan jelas di sini. Sudah Ibu lingkari. Himpunan E, anggotanya ada juga di himpunan F. Nah, semua anggota himpunan E ada di F. Maka setiap anggota himpunan E merupakan anggota himpunan F. Nah, himpunan E pada kasus tersebut dapat dikatakan sebagai himpunan bagian dari F yang dapat dituliskan seperti ini. E merupakan himpunan bagian dari F. Ya, karena semua anggota di himpunan E ada di himpunan F. Gitu ya, bisa dipahami ya. Lanjut. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan dari A, ya, dilambangkan dengan P dalam kurung A. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N dalam kurung P dalam kurung A. Ya, bisa dilihat. Masuk ke contoh. Nah, diketahui himpunan A dengan anggotanya 1, 2, 3. Tentukan semua himpunan kuasa dari A. Nah, penyelesaiannya adalah himpunan-himpunan yang merupakan bagian dari A, ya, dituliskan sebagai berikut. Himpunan yang banyak anggotanya 0, berarti himpunan seperti ini, kosong. Himpunan yang banyak anggotanya 1, yaitu 1, 2, 3. Dipisah ya. Kemudian himpunan yang banyak anggotanya 2, yaitu 1, 2, ya, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Kemudian himpunan yang banyak anggotanya 3, yaitu 1, 2, 3. Jadi di dalam satu kurung kurawal. Nah, berdasarkan uraian di atas, himpunan bagian dari A adalah, bisa ditulis P dalam kurung A. Kita tulis satu-satu. Kosong, himpunan kosong, himpunan anggota yang 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, dan 1, 2, 3. Nah, ini banyaknya himpunan bagian dirumuskan dengan ini rumusnya 2 pangkat N dalam kurung A. Nah, sehingga banyaknya himpunan A adalah 2 pangkat N dalam A. 2 N dalam A. Ya, berarti banyaknya kardinalitas dari himpunan A. Ada 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2, 8. Buktikan apakah benar banyaknya himpunan A ini ada 8. Apa himpunan kuasa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, kita masuk ke contoh himpunan kuasa supaya lebih memahami lagi. Nah, yang pertama, tentukan banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan tersebut. Nah, himpunan bagian berarti nih kan ada himpunan C anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya kardinalitas dari himpunan C berapa? Tinggal hitung. NC 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyaknya kardinalitas himpunan C ada 5. Maka banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari C. Kita masukkan rumusnya yang seperti tadi. 2 pangkat N kali C. NC-nya N dalam kurung C 5. Berarti 2 pangkat 5. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Menghasilkan 32. Ya. Kemudian yang nomor 2. Contoh nomor 2. Himpunan D. Anggotanya A, B, C, D, E, F, G. Kita hitung kardinalitas himpunan D. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ND-nya 7. Maka banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari D adalah berarti 2 pangkat
7 ya, 2-nya dikali sebanyak 7 kali menghasilkan 128. Berarti banyaknya himpunan bagian dari himpunan D ini sebanyak 128. Ya, semoga bisa dipahami. Lanjut. Kita masuk ke kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A subset B dan B subset A, atau A merupakan himpunan bagian dari B dan B juga merupakan himpunan bagian dari A, sehingga dinotasikan dengan A sama dengan B. Masuk ke contoh. Himpunan A itu A, I, U, E, O. Himpunan B U, A, O, E, I. Nah, kedua himpunan A dan B mempunyai anggota yang sama, yaitu A, I, U, E, O. Meskipun di himpunan B secara acak ya anggotanya, tapi tetap karena memiliki anggota yang sama, berarti himpunan A sama dengan himpunan B. Ya. Contoh kedua, huruf himpunan C adalah huruf vokal pembentuk kata Nigeria, dan himpunan D huruf vokal pembentuk kata Amerika. Nah, kita cari yang huruf vokalnya aja. Sini ada I, E, I udah tadi berarti A, berarti I, E, A. Nah, ya. Kita lihat huruf vokal pembentuk kata Amerika. Huruf vokal kan A, I, U, E, O ya. Kata Amerika A, E, I, A udah. Berarti A, E, I. A, E, I. Nah, kita lihat apakah sama. Ini I ada di sini, di C ada, di D ada, E di C ada, di D ada, A di C ada, di D ada. Nah, maka kedua himpunan C dan D mempunyai anggota-anggota yang sama, yaitu A, I, dan E. Maka himpunan C sama dengan himpunan D. Ya, semoga bisa dipahami. Kita masuk ke himpunan ekivalen. Nah, jika NA atau kardinalitas himpunan A sama dengan kardinalitas himpunan B, maka himpunan A ekivalen dengan himpunan B. Jadi, maksudnya jika banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B, maka himpunan A ekivalen dengan himpunan B. Nah, dinotasikan dengan A sama dengannya ada 3 garis B. Ya. Ini dinotasikan dengan ini. Lanjut ke contoh pertama. Himpunan A anggotanya 1, 3, 5. Himpunan B itu warna lampu lalu lintas. Nah, himpunan A banyaknya anggota himpunan A ada 3. Ya, ini 1, 2, 3. Kemudian himpunan B itu katanya himpunan warna lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas apa? Merah, kuning, dan hijau. Nah, berarti banyaknya anggota himpunan B ada berapa? 1, 2, 3. Berarti sama nih. NA 3, NB juga 3. Nah, kedua himpunan A dan B anggota-anggotanya tidak sama. Emang gak sama, yang himpunan A 135, yang B merah, kuning, hijau. Tetapi jumlah anggotanya sama. Maka himpunan A ekivalen dengan himpunan B, atau ditulis seperti ini. Jadi kalau jumlah anggotanya sama atau kardinalitasnya sama, berarti himpunan tersebut ekivalen. Nah, contoh kedua, huruf vokal C adalah himpunan huruf vokal pada abjad Latin. Yang D adalah
himpunan X di mana X kurang dari 6 dan X anggota bilangan asli. Nah, kita jawab, katanya C adalah huruf vokal pada abjad Latin. Berarti huruf vokal apa sih? Anggotanya A, I, U, E, O. Kemudian himpunan D, X kurang dari 6 dan X-nya bilangan asli. Bilangan asli kita tahu diawali dari angka 1. Berarti yang kurang dari 6. Berarti 1, 2, 3, 4 sampai 5 saja. Kita hitung di sini kardinalitasnya. Untuk NC 1, 2, 3, 4, 5 ya. Untuk ND-nya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Karena kardinalitasnya sama, kedua himpunan C dan D anggotanya tidak sama. Tetapi jumlah anggotanya sama, maka himpunan C ekivalen dengan D atau seperti ini. Ya, semoga bisa difahami. Kita masuk ke contoh soal. Nah, tentukan banyak anggota dari A. Yang A, E adalah himpunan di mana X kurang dari 17 dan X-nya anggota bilangan asli. Nah, gimana nih? Berarti kurang dari 17, berarti dari 1 sampai 16 ya. Kemudian yang F, bilangan bulat antara 4 dan 3, negatif 4 dan 3. Yang C, himpunan G dengan anggotanya 1, 2, 3, 4 sampai 15. Kita jawab. Yang himpunan E, bilangan asli ya, tapi X-nya kurang dari 17, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kenapa sampai 16? Karena X-nya kurang dari 17. Nah, sehingga kardinalitas himpunan E ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya. Kemudian yang F. Himpunan F bilangan bulat antara negatif 4 dan 3. Berarti di sini kan negatif 4, di sini 3. Gimana nih? Berarti ini mundur. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Berarti bilangan bulat antara negatif 4 dan 3 ya ini. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Sehingga kardinalitas himpunan F sama dengan 6. Sekarang yang himpunan G. Anggotanya 0, 1, 2, 3, 4 sampai 15. Sehingga kardinalitasnya sebanyak 16. Nah, kita perhatikan dari jawaban soal. Ternyata himpunan E dan G adalah dua himpunan yang ekivalen. Karena kardinalitas himpunan E sama dengan kardinalitas himpunan G. Berarti E ekivalen dengan G. Ya. Nah, terima kasih Ibu akhiri materi hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.